Materi pertama yang akan kita bahas yaitu statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau bebas distribusi. Tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Skala ordinal yaitu lambang-lambang bilangan hasil pengukuran menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik yang dipelajari. Sedangkan skala nominal adalah skala yang merupakan kategori atau kelompok dari suatu subjek. Misalnya, variabel jenis kelamin responden dikelompokkan menjadi dua, yaitu L dan P, masing-masing diberi kode 1 dan 2. Ciri-ciri statistik non-parametrik. Yang pertama, data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, umumnya data berskala nominal dan ordinal. Yang ketiga, umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Yang keempat, umumnya jumlah sampel kecil. Selanjutnya, kelebihan statistik non-parametrik. Yang pertama, dapat digunakan sampel yang kecil. Yang kedua, sederhana dalam perhitungannya. Yang ketiga, karena memerlukan sedikit asumsi, umumnya metode non-parametrik lebih relevan pada situasi-situasi tertentu, sehingga kemungkinan penerapannya lebih luas. Yang keempat, metode non-parametrik dapat digunakan meskipun data diukur dalam skala ordinal. Yang kelima, metode non-parametrik dapat digunakan meskipun data diukur dalam skala nominal atau kategorikal. Yang keenam, beberapa uji statistik non-parametrik dapat menganalisis perbedaan sejumlah sampel. Yang ketujuh, uji statistik non-parametrik mudah dilakukan meskipun tidak terdapat komputer atau dapat dianalisa secara manual. Yang kedelapan, pada umumnya para peneliti dengan dasar matematika yang kurang merasakan bahwa konsep dan metode non-parametrik mudah dipahami. Kekurangan statistik non-parametrik. Yang pertama, belum ada metode non-parametrik untuk menguji interaksi-interaksi dalam model analisis varian atau ANOVA. Yang kedua, memerlukan tabel statistik khusus dalam menyimpulkan hasil analisis. Tabel tersebut tidak mudah diperoleh. Yang ketiga, meski konsep dan prosedur non-parametrik sederhana, tetapi pekerjaan hitung-menghitung bisa membutuhkan banyak waktu jika ukuran sampel yang dianalisis besar. Selanjutnya yaitu macam-macam uji statistik non-parametrik. Yang pertama, uji binomial. Uji binomial digunakan untuk menggantikan uji statistik T jika asumsi N kecil dan populasi normal sebagai syarat uji T tidak dipenuhi. Yang kedua, uji RAN. Uji RAN digunakan untuk menguji apakah urutan kejadian dari dua jenis nilai suatu variabel dikotomi bersifat acak atau random. RAN adalah kelompok dalam baris yang terdiri dari elemen yang sama. Yang ketiga yaitu uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan untuk menganalisis hasil-hasil pengamatan yang berpasangan dari dua data apakah berbeda atau tidak. Yang keempat, uji tanda. Uji tanda digunakan untuk dua kelompok sampel data yang saling berhubungan. Yang kelima yaitu uji McNemar. Uji McNemar digunakan untuk penelitian sebelum dan sesudah peristiwa atau treatment di mana setiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Yang keenam, uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan respon dari dua populasi data yang saling independen. Yang ketujuh, uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk menguji asumsi normalitas data. Yang kedelapan, uji Friedman. Uji Friedman dilakukan untuk mengetahui perbedaan lebih dari dua kelompok sampel yang saling berhubungan.
Yang kesembilan, uji Q-Cochrane. Uji Q-Cochrane adalah pengembangan dari uji McNemar untuk uji 3 perlakuan atau lebih. 10 yaitu uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis adalah ANOVA one way dengan menggunakan rank. Hipotesis tes ini adalah bahwa sampel berasal dari populasi yang sama. Yang ke-11 yaitu uji median atau median extension. Uji ini dipergunakan untuk menguji hipotesis komparatif median K sampel independen dengan data ordinal. Dalam uji ini, jumlah sampel tidak harus sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Distribusi normal adalah distribusi simetris dengan modus, mean, dan median berada di pusat. Distribusi normal diartikan sebagai sebuah distribusi tertentu yang memiliki karakteristik berbentuk seperti lonceng jika dibentuk menjadi sebuah histogram. Contohnya seperti gambar di samping. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai L hitung lebih besar dari L tabel, maka H0 ditolak. Dan jika nilai L hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Hipotesis statistik yang digunakan adalah H0 sama dengan sampel berdistribusi normal. H1 sama dengan sampel data berdistribusi tidak normal. Selanjutnya, ada macam-macam metode dalam uji normalitas. Yang pertama ada uji metode grafik. Uji metode grafik adalah dengan memperhatikan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal P', plot of regression standardized residual. Yang kedua ada metode chi-square atau x². Untuk uji goodness of fit, distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Yang ketiga ada metode Lillier-Force. Metode Lillier-Force menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Yang keempat ada metode Kolmogorov-Smirnov, di mana langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus metode Kolmogorov-Smirnov sama dengan metode Lillier-Force. Namun, pada signifikansi yang berbeda, signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel perbandingan Kolmogorov-Smirnov. Yang terakhir ada metode Shapiro-Wilk, di mana metode Shapiro-Wilk menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data diurut, kemudian dibagi dalam dua kelompok untuk dikonversi dalam Shapiro-Wilk. Dapat juga dilanjutkan transformasi dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Ada beberapa syarat untuk melakukan uji homogenitas. Pertama, pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikatnya memiliki variansi yang sama. Kedua, data harus berdistribusi normal terlebih dahulu. Untuk tujuan uji homogenitas sendiri, yaitu dapat dikatakan bahwa uji homogenitas bertujuan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variansi yang sama atau tidak. Dengan kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Pengujian uji homogenitas juga dimaksudkan untuk memberikan keyakinan bahwa
Sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Sebagai contoh, jika kita ingin meneliti sebuah permasalahan, misalnya mengukur pemahaman siswa untuk suatu submateri dalam pelajaran tertentu di sekolah, yang dimaksudkan homogen bisa berarti bahwa kelompok data yang kita jadikan sampel pada penelitian memiliki karakteristik yang sama, misalnya berasal dari tingkat kelas yang sama. Untuk selanjutnya ada beberapa macam metode perhitungan uji homogenitas. Beberapa yang cukup populer dan sering digunakan antara lain: pertama, uji Hartley, yang kedua uji Cochrane, yang ketiga uji Levin, dan yang keempat uji Bartlett. Hipotesis: data yang dilakukan pengujian dikatakan homogen berdasarkan nilai signifikansinya. Pertama, jika signifikansinya lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varians yang sama atau homogen. Yang kedua, jika signifikansinya kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa masing-masing kelompok data berasal dari populasi dengan varians yang berbeda atau tidak homogen. Dan ini untuk hipotesis statistiknya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji perbedaan dua rata-rata. Uji hipotesis dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan kesamaan rata antara dua buah data. Salah satu teknik analisis statistik untuk menguji hipotesis dua rata-rata. Pada uji ini kita menggunakan dua metode uji, yaitu uji T dan uji Mann-Whitney U. Yang pertama uji T. Uji T adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil, yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jika signifikansi kurang dari 0,5 maka harus ditolak. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka diterima. Tujuan uji T yaitu untuk mengetahui tingkat signifikan koefisien regresi. Jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Untuk menguji koefisien hipotesis HO seberat 0, syarat uji T yaitu data harus berdistribusi normal, sampel harus independen, data harus homogen. Hipotesis statistiknya yaitu HA jika beta 1 tidak sama dengan beta 2 tidak sama dengan beta 3 tidak sama dengan 0. HO jika beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Yang kedua ada uji Mann-Whitney U. Uji Mann-Whitney U adalah uji non parametris yang digunakan untuk mengetahui perbedaan median dua kelompok bebas. Apabila skala data variabel terikatnya adalah ordinal atau interval atau rasio, tetapi tidak berdistribusi normal. Tujuan uji Mann-Whitney U yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang berdistribusi sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen dengan bentuk data ordinal. Syarat uji Mann-Whitney U: skala data variabel terikat adalah ordinal atau rasio. Apabila skala interval atau rasio, asumsi normalitas tidak terpenuhi. Data berasal dari dua kelompok variabel independen satu dengan yang lainnya. Artinya data berasal dari kelompok yang berbeda atau tidak berpasangan. Varians kedua kelompok sama atau homogen. Hipotesis statistiknya yaitu HO jika beta sama dengan 0, HA jika beta tidak sama dengan 0. Perhitungan uji perbedaan dua rata-rata.
Data perhitungan uji perbedaan dua rata-rata ini diambil dari skripsi yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assist Individualization atau TAI pada siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Teluk Jambe Timur yang disusun oleh Disam, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Nah, berikut ini ada data skor pretest, posttest, serta endgame dari kelas eksperimen. Lalu ini adalah data skor pretest, posttest, dan endgame dari kelas kontrol. Sebelum kita melakukan uji perbedaan dua rata-rata, kita harus melakukan uji normalitas terhadap data pretest, posttest, dan endgame. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada software Statistical Product and Service Solutions atau SPSS versi 25 untuk Windows dengan langkah-langkah. Yang pertama, kita merumuskan hipotesis. Hipotesisnya ada dua, yaitu H0, artinya data sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Lalu H1 artinya data sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Langkah yang kedua yaitu melakukan uji statistik. Data pengujian statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh hasil. Dapat dilihat ada tabel dari uji normalitas data pretest eksperimen dengan nilai signifikannya 0,000. Lalu nilai pretest kontrol memperoleh nilai signifikan 0,066. Nah, tabel yang kedua itu data normalitas dari nilai posttest eksperimen dengan nilai signifikannya 0,044, lalu nilai posttest kontrol memiliki nilai signifikannya 0,200. Nah, yang terakhir itu ada tabel data normalitas dari nilai gain eksperimen dengan nilai signifikan 0,200 dan nilai gain kontrol juga memiliki nilai signifikan 0,200. Langkah yang ketiga, kita menentukan nilai kritis atau taraf signifikan. Di sini, nilai taraf signifikan yang dipakai yaitu 0,05. Langkah keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kriterianya ada dua. Yang pertama, jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Yang kedua, jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Langkah terakhir itu memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS dapat disimpulkan bahwa p-value atau signifikan data pretest pada kelas kontrol adalah 0,0666. Artinya, p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, data pretest pada kelas kontrol berdistribusi normal. Yang kedua itu, p-value atau signifikansi data pretest pada kelas eksperimen adalah 0,000. Artinya, p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, data pretest pada kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Yang ketiga, p-value atau signifikansi data posttest kelas kontrol adalah 0,200. Artinya, p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, data posttest pada kelas kontrol berdistribusi normal.
Yang keempat, p-value atau nilai signifikansi data post-test pada kelas eksperimen adalah 0,044. Artinya p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, data post-test pada kelas eksperimen tidak berdistribusi normal. Lalu yang kelima, p-value atau signifikansi data n-gain pada kelas kontrol adalah 0,200, artinya p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, data n-gain pada kelas kontrol berdistribusi normal. Yang terakhir, p-value atau signifikansi data n-gain pada kelas eksperimen adalah 0,200, artinya p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi, data n-gain pada kelas eksperimen berdistribusi normal. Setelah melakukan uji normalitas, kita dapat melakukan uji dua rata-rata data pretest. Uji dua rata-rata pretest ini menggunakan uji Mann-Whitney U pada software SPSS dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesisnya ada dua. Yang pertama, H0 itu tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal pemahaman matematis siswa kelas eksperimen dan kemampuan awal kelas kontrol. Lalu H1-nya itu terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal pemahaman matematis siswa kelas eksperimen dan kemampuan awal kelas kontrol. Langkah kedua yaitu melakukan uji statistik. Dalam pengujian statistik dengan uji Mann-Whitney U diperoleh hasil dapat dilihat di tabelnya. Nilai signifikansinya itu 0,794. Langkah ketiga, menentukan nilai kritis atau taraf signifikan. Di sini kita ambil 0,05. Langkah keempat, menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kriterianya ada dua. Jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Langkah kelima yaitu memberikan kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS, nilai signifikansi two-tailed data pretest pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 0,794. P-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal pemahaman matematis kelas eksperimen dan kemampuan awal kelas kontrol. Lalu berikutnya uji dua rata-rata data post-test. Nah, uji dua rata-rata data post-test juga menggunakan uji Mann-Whitney U pada software SPSS dengan langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan hipotesis. Hipotesisnya juga ada dua, yaitu H0 dengan U1 lebih dari sama dengan U2, artinya kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol. Lalu H1-nya itu U1 kurang dari U2, artinya kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Langkah kedua yaitu melakukan uji statistik. Dalam pengujian statistik dengan uji Mann-Whitney U diperoleh hasil dapat dilihat di tabelnya. Nilai signifikansinya yaitu 0,000. Langkah ketiga yaitu menentukan nilai kritis atau taraf signifikan, di mana kita pakai 0,05. Langkah keempat,
Menentukan kriteria pengujian hipotesis. Kriterianya ada dua. Yang pertama, jika p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika p-value lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Dan langkah terakhir memberikan kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil perhitungan dengan software SPSS, nilai signifikansi two-tailed data post-test pada kelas kontrol dan kelas eksperimen adalah 0,000. P-value-nya 0,000 itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemahaman kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Karena data endgame, kelas eksperimen, dan kelas kontrol berdistribusi normal, maka kita harus melakukan uji homogenitas atas data tersebut. Dengan langkah-langkah yang ditempuh dan dibacakan sebelumnya, dengan versi SPSS yang ke-25, pertama kita harus menentukan hipotesisnya, di mana H0 dan H1-nya terlihat seperti pada gambar. Jika sama dengan, maka variansi data gain ternormalisasi homogen. Jika tidak sama dengan, maka variansi data gain ternormalisasi tidak homogen. Selanjutnya kita melakukan uji statistik. Kemudian kita menentukan nilai kritis atau taraf signifikannya, yaitu 0,05. Jika signifikan kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berdasarkan perhitungan tadi, signifikannya ditemukan adalah 0,145. Artinya, 0,145 lebih besar sama dengan dari 0,05. Artinya HO diterima. Jadi, variansi data endgame kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Jadi, variansi 1 dan variansi 2 homogen. Selanjutnya kita melakukan uji perbedaan dua rata-rata data endgame post-test. Dengan langkah yang disebutkan sebelumnya dan menggunakan SPSS versi 25, kita harus merumuskan hipotesisnya, di mana H0 adalah U1 lebih besar sama dengan U2. Jika itu terjadi, maka peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol. Jika U1 kurang dari U2, maka peningkatan kemampuan pemahaman matematis kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Selanjutnya kita melakukan uji statistik. Dengan pengujian statistik uji T, kita peroleh datanya seperti ini. Signifikannya two-tailed-nya adalah 0,0000. Nah, setelah melakukan uji tadi, kita menentukan nilai kritis atau taraf signifikan, yaitu 0,05. Selanjutnya kita menentukan kriteria pengujiannya. Jika setengah p-value kurang dari setengah 0,05, artinya HO ditolak. Jika sebaliknya, artinya HO diterima. Berdasarkan perhitungan tadi, maka pada bagian two-tailed dan endgame post-test adalah 0,0000, artinya 0,000 akan kurang dari 0,05, yaitu HO-nya ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa kelas eksperimen itu lebih baik daripada kelas kontrol. Jadi berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, adanya peningkatan kemampuan pemahaman matematis siswa melalui pembelajaran kooperatif tipe TAI atau Team Assisted Individualism.